inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Krida Sehat Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita, Dr. Andes Pre Agusta Siswantoro, apoteker MBA. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Telah hadir di studio apoteker Pre Agusta Siswantoro MBA. Beliau sudah sangat pakar ya di bidang produksi farmasi. Setahu saya beliau lama di Kalbe Group, pernah sebagai direktur produksi Kalbe Farma. Sehingga kita dalam tema kali ini akan membahas terobosan kemandirian obat nasional setelah pandemi COVID. Tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil selama COVID, terutama di bidang kemandirian farmasi, karena saat itu terjadi kesulitan bahan baku obat, sehingga hal ini ke depan harusnya tidak terjadi lagi. Apa kabar Mas Pre Agusta? Kabar baik, Pak Karyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Barangkali Mas Pre bisa memberikan pencerahan ya kepada kita semua dengan kasus pandemi COVID kemarin, kan banyak menimbulkan kekhawatiran kelangkaan bahan baku obat, sehingga ke depan hal ini harus diantisipasi. Silakan Mas Pre Agusta, barangkali disampaikan tahapan-tahapan apa terobosan harus dilakukan sehingga ke depan kita lebih resiliensi, lebih tahan lah di bidang kesehatan nasional, khususnya di sektor farmasi. Silakan Mas Pre Agusta. Iya, terima kasih Pak Karyanto sudah diberi kesempatan untuk sharing beberapa pengalaman pada kesempatan hari ini. Kalau kita bicara COVID, Pak Karyanto ya, memang kita mungkin salah satu generasi yang mengalami COVID ini sesuatu yang banyak tantangannya. Pada saat itu kita tidak boleh keluar, harus pakai masker, ya, jaga jarak, semua kegiatan menjadi slowdown. Ya. Kemudian juga banyak korban, termasuk teman-teman dekat saya, juga mungkin teman-teman dekatnya Pak Karyanto yang tiba-tiba meninggalkan kita. Termasuk saya sendiri juga kena, Pak Karyanto, sampai masuk ke ICU saat itu memang pengalaman yang berharga. Namun di sisi lain sebetulnya juga selalu kata orang bijak itu ada sisi terangnya juga. Ada sisi terangnya apa? Pada saat kita mengalami pandemi itu, ada satu kesamaan sikap bahwa ada yang kurang di sistem kita, yaitu tentang ketahanan dan kemandirian kita. Dan bagusnya itu bisa kesepakatan bersama antara pemain industri, antara customer dalam hari ini adalah masyarakat, juga pemerintah. Pemerintah juga lengkap, bukan hanya Kemenkes sama Badan POM, tetapi masalah ketahanan dan kemandirian obat ini juga dirasakan oleh BRIN, oleh Kementerian Perindustrian, bahkan juga Kementerian Luar Negeri. Karena pada saat itu semuanya merasakan bagaimana sukarnya kita mencari obat dan alat kesehatan. Awalnya mungkin masih ingat masker, demikian tiba-tiba hilang, sehingga harganya bukan main, sehingga kita ternyata kita baru sadar bahwa masker aja kita nggak bisa bikin. Ya. Kemudian muncul setelah itu industri farmasi. Industri farmasi muncul, memang obat itu ternyata bahan obatnya itu import semua. Ya, ini yang saya sampaikan di sini. Mungkin kalau kita bicara industri farmasi itu ada dua hal besar.
Saya itu industri formulasi. Industri formulasi itu yang membuat tablet, sirup, segala macam, dan industri pendukungnya yaitu bahan bakunya. Memang kita industri obat, formulasinya dalam produksi tablet, sirup, segala macam kita sudah cukup mumpuni lah. Hampir 90%, 80% sudah diproduksi di dalam negeri. Hanya memang masalahnya bahan bakunya itu masih impor. Memang sebelum COVID itu fine-fine saja, Pak Karyanto, karena kita import bahan bakunya, ya memang kita nggak efisien kalau bikin bahan bakunya, sehingga pada saat itu kita menganut global supply chain, dan saya sendiri penganut kuat global supply chain. Prinsipnya simple, kalau kita nggak bisa memproduksi secara efisien, ya sudah biar orang lain yang memproduksi, kita produksi efisien, kemudian kita beli, ya itu konsep itu. Tapi dengan terjadinya pandemi itu semua konsep itu menjadi disruption. Karena apa? Ternyata masing-masing negara dalam kondisi pandemi itu lebih mengutamakan negaranya sendiri. Atau muncul istilah, kalau dulu globalisasi, deglobalisasi. Nah, pada saat itulah kita merasakan, kalau memang semuanya kita import bahan bakunya, maka kita sangat tergantung dari luar negeri. Dan mungkin Pak Karanja bisa membayangkan saat itu di industri farmasi itu sempat ketar-ketir. Karena rule of thumb-nya industri farmasi itu punya stok paling 3 bulan. Ya. Bisa kebayang kalau selama lebih dari 3 bulan India sama RRC yang memberi suplai bahan baku kita tidak recover, itu bisa kebayang kita nggak bisa produksi apa-apa. Tapi untunglah sebelum sampai 3 bulan Cina bisa mulai lagi. Itu salah satu pelajaran bahwa memang untuk ketahanan dan kemandirian kita, mindsetnya harus berubah. Dulu pertimbangannya murni ekonomi, murni efisiensi, tetapi ternyata setelah kasus COVID itu kita harus menambahkan bahwa tidak hanya itu saja menjadi pertimbangan, bahwa kita juga harus memikirkan ada beberapa hal yang harus kita produksi sendiri. Ya, itu Mas Tre Agusta mungkin bisa diceritakan sebelum nanti ke strategi ke depan, bagaimana persiapan Indonesia untuk kemandirian farmasi nasional seperti apa? Boleh nggak diceritain kalutnya? Tadi saya sampaikan tahan ya, paling 3 bulan ya. ya, Sementara COVID sendiri pusatnya kan di Cina, sementara kita juga banyak impor di Cina. India juga sangat meledak COVID-nya. Kalutnya teman-teman farmasi nasional menghadapi ini, mencari bahan baku demikian sulitnya, bisa diceritakan Mas Tre? iya. Pada saat itu awal-awal saya masih ingat sekali ada kelangkaan obat. Ya, kita alkes sudah kita bicara konsentrasi di obat, sehingga pada saat itu banyak sekali obat-obat yang nggak ada, sehingga kita sempat sempat menjadi industri farmasi itu disempat nggak siap. Tapi kalau kita lihat, memang pada saat itu khususnya seperti vitamin dan obat-obat COVID itu permintaannya naiknya tinggi sekali. Ya, permintaan tinggi itu karena satu, memang ada permintaan karena COVID, kedua panik buying. begitu begitu itu semua pengen punya Jadi persediaan. Itu naiknya sampai 6 kali. Nah, seperti tadi saya ceritakan, industri farmasi itu rata-rata punya stok tuh maksimum 3 bulan lah, kecuali yang kecelakaan ya. Kecelakaan itu dalam tanda kutip memang stoknya salah meramal sehingga kebanyakan. Tapi rata-rata 3 bulan. Sehingga akhirnya apa kejadiannya? Begitu ada rush seperti itu, barangnya habis. Nah, barangnya habis, mau bikin lagi, kan kita impor semua. Kita harus nunggu. Sehingga pada saat nunggu barang datang itu, ada waktu-waktu yang kosong. Nah, itu saat itu semua sempat panik, tapi untung itu beberapa saat kemudian bisa masuk banyak industri-industri yang tadinya punya bahan baku karena terbatas, kemudian direprioritasasi, Pak Krianto. Jadi tadinya bikin macam-macam, kita misalnya vitamin C ya sudah khusus untuk yang fokus itu. vitamin C. Kemudian berapa juga line-line produksi yang tadinya tidak memproduksi produk itu di stop, kemudian memproduksi itu. Jadi itu memang terjadi apa ya? Tapi itu bagus juga sehingga kita menjadi responnya menjadi cepat. Ya. Tapi itu kita udah ketir-ketir kalau bahan bakunya nggak ada. Ya, karena kan semuanya masih impor. Kita boleh pindah-pindah, boleh pindah. Tapi kalau
in the end of the day nggak ada bahan baku yang masuk, ya, lalu apa yang mau diproduksi gitu kan? Itu yang sebenarnya pada saat itu menjadi ketir-ketir ya, karena 1 bulan 2 bulan kan sana stop. Kemudian untung mulai buka itu pun juga nggak bisa deliver langsung. Ini kira-kira satu pengalaman yang sangat dirasakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, obat COVID-nya itu sendiri. Obat COVID kan ada 2, yang dulu Favipiravir, Remdesivir, plus vaksinnya. Ya, Favipiravir, Remdesivir kita masih merasakan. Kita butuh, tapi kayak India segala macam nggak supply. Karena memang mereka memakai, sehingga benar-benar dalam kondisi ya kalau sana sudah punya sisa ya baru dikasihkan. Itu kita merasakan. Kemudian vaksin yang lain sudah mengembangkan, kita belum bisa apa-apa. Hanya beli, untung ada waktu itu ada Cina Sinovac, tapi yang lain-lain juga kita minta kemana-mana. Itu Kemenlu waktu itu, maka itu Kemenlu juga mulai merasakan kita harus benerin ini, karena Kemenlu juga harus kemana-mana untuk mencari obat itu. Sehingga pada saat itu dirasakan betul, bahan baku yang impor itu nggak ada, kemampuan kita mengembangkan untuk vaksin sangat terbatas, sangat infrastrukturnya nggak ada. Ini maka itu 2 hal ini yang lalu dirasakan, wah ini harus dibenerin. Ya, itu bagusnya, semua sama. Kalau dulunya selalu udur-uduran kan, cocok enggak, biayanya enggak, lalu semua sama, iya. Memang kita benerin yang namanya bahan baku itu nggak boleh semuanya impor. Bukan berarti bikin sini semua, Pak, nggak mungkin juga, Pak Karyanto, tapi harus dibuat. Kemudian riset kita juga harus dikembangkan, supaya kalau ada pandemi yang baru, butuh vaksin baru, kita bisa. Bayangin, dulu kita mengembangkan, vaksinnya baru selesai kemarin pada saat pandeminya baru selesai. Tapi kita sisi baiknya sekarang kita lebih siap karena infrastrukturnya dulu nggak punya uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, nggak pernah kita punya pengalaman. Tapi kita punya pengalaman. Itu kira-kira Pak Karyan. Kalau harga pembelian bahan baku saat COVID kan penerbangan juga susah, apa itu kan berpengaruh juga terhadap harga bahan baku saat COVID, Mas Pri. Jadi kalau harga memang iya, tapi memang saat itu yang bagus pemerintah tuh all out. Jadi semua cost itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang selain harga yang paling lebih menyusahkan itu availability. Katakanlah kita sebenarnya punya dana, tapi mau beli di mana nggak ada barangnya. Itu yang menjadi sama-sama bahwa oh iya ya, ternyata kalau kita nggak punya kemampuan sendiri, meskipun kita punya kemampuan dana mau beli, nggak tahu mau belinya kemana. Ya. Lebih cilaka lagi kalau negara sudah nggak punya kemampuan, nggak punya dana lagi, itu lebih susah. Kita saat itu sebenarnya dana menurut saya ada, cuman kita bingung juga mau belinya di mana. Jadi peran pemerintah waktu COVID itu, oke teman-teman industri farmasi nasional sudah siap dananya, tinggal menunggu negara mana yang siap impor produk yang kita beli. Itu peran negara cukup terasa ya, Mas Pri Agusta saat COVID kemarin. Salah satu yang terasa itu pada saat itu selain tersedia adalah transportasi, Pak Karyanto. Waktu itu semua transportasi berhenti. Tutup ya. Kapal berhenti, pesawat. Karena ya bisa jadi orangnya nggak boleh keluar. Nah, itu ya saya masih ingat beberapa teman itu sampai dibantu oleh pemerintah untuk pakai pesawat Garuda, misalnya ngambil bahannya di satu negara untuk diambil ke sini supaya hanya ngambil bahan baku obat, nggak ada penumpangnya ya Mas ya. Iya, itu menurut saya hal-hal yang memang patut kita hargai dan itu kita usahakan supaya paling nggak bisa menyelesaikan masalah ini dan ujung-ujungnya memang kita akhirnya bisa keluar dari pandemi ini dengan kepala tegak, dengan kepala tegak. Ya. Ya, kita bersyukur kelangkaan obat di Indonesia tidak terjadi karena sinergi antara pemerintah, perusahaan farmasi nasional seluruh Indonesia sehingga saling berkolaborasi, bersinergi sehingga kelangkaan obat tidak terjadi. Nah, ini case yang menarik ya Mas Pri Agusta. Sekarang apa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan di GP Farmasi atau mungkin levelnya di korporasi Mas Pri Agusta, bisa diceritakan tahapan seperti apa sehingga paling tidak ya 5 tahun ke depan tuh paling enggak kalau sekarang masih di angka 90-95% sudah turunlah 25% sehingga tinggal 70, tinggal 60 gitu. 60% maksud saya.
Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Terima kasih Pak Karyono. Jadi dari pengalaman kemarin, kalau diringkas-ringkas dengan diskusi yang panjang, itu ada dua tantangan yang harus kita selesaikan supaya kita bisa lebih kuat. Satu adalah itu tadi, produksi bahan baku dalam negeri, ya, mensubstitusi yang import itu dilakukan di dalam negeri. Kedua adalah memperkuat riset kita. Jadi kalau yang pertama adalah supaya kita punya industri bahan baku dalam negeri, kalau ada apa-apa, at least kita ada yang diproduksi di dalam negeri sehingga kita ada stoknya. Sedangkan yang kedua untuk riset itu adalah kemampuan kita kalau nanti tiba-tiba ada penyakit yang seperti itu, untuk membuat obatnya kita tidak ketinggalan karena sudah punya ekosistemnya untuk mengembangkan itu. Nah, dua hal ini disadari bersama, maka ini sudah dikembangkan sistemnya. Dan ini kerjasama sama industri, kemudian pemerintah. Kita lihat satu-satu. Misalnya yang bahan baku. Ini sebetulnya kan isu dari dulu, nggak jalan-jalan. Ya. Lalu kita bedah, karena dulu memang murni pertimbangannya kalau ekonomi pasti nggak cocok. Tapi ini dengan COVID ini ya sisi terangnya jadi orang merubah mindset-nya. Di balik kita harus punya, meskipun kalau ekonominya nggak cocok, apa yang kita lakukan supaya itu bisa cocok. Maka itu muncul didefinisikan ternyata bahan baku itu tantangannya ada dua. Satu, investasi awalnya memang besar. Kemudian kedua, harus ada jaminan pasar. Jaminan pasar itu kalau ini diproduksi di sini, bahan bakunya itu, maka industri dalam negeri itu mau beli, memakai bahan bakunya itu, sehingga industri bahan bakunya bisa berjalan. Otomatis kalau nanti makin besar, makin efisien. Nah, dua hal ini lalu pemerintah punya policy. Policy-nya satu yang di hulu, itu ada insentif pajak kalau mau bikin industri bahan baku itu banyak, ada tax holiday segala macam. Kemudian yang di hilirnya, pemerintah punya menyerap supaya produksi-produksi dalam negeri ini bisa ada pasarnya. Tentu policy-nya kan bisa jadi kalau zaman dulu import di stop, nah itu kan kita sudah nggak boleh melanggar WTO. Sehingga salah satu yang masih memungkinkan adalah pemerintah mengatakan, oke, saya kalau ada produksi dalam negeri, obat-obat yang pakai dananya sendiri, dana pemerintah, maka pemerintah memutuskan saya akan beli obat-obat yang memakai bahan bakunya diproduksi dalam negeri, itu saya utamakan. Ya. Sehingga dengan demikian bukan melarang impor, tapi mengutamakan. Caranya apa? Diberi namanya TKDN. Kalau itu produksinya di dalam negeri, berarti TKDN-nya ada. Ya. Kemudian kalau bahan bakunya dalam negeri, TKDN juga ada. Nah, produksi yang TKDN tinggi itu akan dibeli pemerintah. Nah, harapannya ini akan banyak industri yang tadinya pakai bahan baku yang impor, sekarang pakai bahan baku yang lokal supaya dapat preferensi, dijamin pemerintah kalau itu ada. Nah, ini kira-kira policy ini akan jalan dan ini mulai kelihatan, mulai ada industri dalam negeri, bahan baku obat dan mulai dipakai. Nah, harapannya ini bergerak sehingga makin lama industri bahan baku di dalam negeri bisa berkembang. Meskipun tadi kita ada 900 bahan baku, nggak mungkin lah itu dibikin semua. Ya. At least paling nggak kalau bisa menurunkan importnya dari 90% ke angka 60-70, tinggal 60 yang import, itu sudah menurut saya sudah bagus dan kita bisa mengatakan ketergantungan kita ke luar negeri sudah bisa tidak seperti kemarin semuanya. Tinggal kita pandai-pandai milih mana yang akan kita produksi. Itu satu. Nah ya risetnya sudah dimulai. Jadi riset dulu yang lemah itu kan fase 1, fase 2, fase 3. Industri nggak mampu. Nah ini sementara ini dibantu oleh kerjasama dulu Kemenristek, sekarang BRIN. Jadi BRIN memfasilitasi termasuk pemerintah ya untuk fase uji klinik fase 1, 2, 3 itu di-sharing ya. Sehingga dengan kemudian bisa jalan. Karena kenapa? Kalau makin ke hulu itu kemungkinannya gagal itu besar. Sehingga industri itu susah. Maka itu yang makin kemungkinan gagalnya besar itu sharing dana pemerintah masuk. Nah, dengan demikian ini bisa berkembang. Demikian juga fasilitas lab-nya dulu cari lab BSL kelas 3 aja susah. Untuk uji sekarang sudah mulai ada, hewan cobanya dulu mau
vaksin cari makaka itu monyet itu juga susah, sekarang sudah mulai ada. Nah ini harapannya kalau dua-duanya jalan, kalau ada apa-apa, kita sudah sebagian bahan baku yang memang strategik kita bikin, risetnya kita siap. Itu kira-kira ke depan, dan ini kerjasama pasti pemerintah dan yang ujung-ujungnya playernya ya industri-industri itu. Kalau industri farmasi nasional sendiri, Mas Pre Agusta apa sudah menyadari bahwa di awal pasti skala produksinya kan masih kecil ya. Kenapa sih produk bahan baku India, Cina dan negara lain itu bisa kompetitif? Karena global market kan, sehingga skala produksinya sangat gede sehingga efisiensi biayanya sangat tinggi. Nah di awal ini kan pasti ada pengorbanan ya, mungkin sedikit agak mahal dibandingkan impornya. Apa teman-teman industri farmasi sudah firm ini, udah oh ya nggak apa-apa lah di awal harus begini, karena ke depan kan bisa juga sangat bersaing kalau skala produksinya sudah selayaknya global market itu, Mas Pri Agusta. Betul Pak Karyanto. Jadi ini sharing risiko istilahnya antara pemerintah dengan industri. Jadi pemerintah juga tadi menjamin pembelian dari produk-produk yang menggunakan yang TKDN tadi ya. Ya. Jadi meskipun mungkin harganya pada awal-awal, nah ini yang memang harus kita lihat bahwa awal-awalnya mungkin lebih tinggi dari yang ada, tapi mungkin sudah ada rencana besarnya nanti sekian tahun kalau semua industri dalam, masalahnya kan gini, kalau pada awal sudah lebih mahal terus nggak ada yang beli ya makin kecil kan, sehingga ini yang paling penting tahap awal ini. Pada saat lebih awal pemerintah masuk memberikan jaminan pasar, otomatis kan nanti makin banyak yang pakai, karena kan kalau nggak dipakai. Nah itu tadi kalau makin banyak yang dipakai otomatis pemakaian bahan bakunya juga lebih besar sehingga menjadi lebih efisien, ujung-ujungnya nanti harganya bisa kompetitif dengan yang di luar negeri. Itu sebenarnya konsepnya. Nah ini yang memang masa-masa awal ini memang harus sama-sama kita mulai, bahwa karena memang secara market nggak visible, tapi menjadi bisa jalan kalau ada peran pemerintah yang pada awal ini menjamin bahwa meskipun lebih mahal masih bisa diserap oleh pemerintah. Nah harapannya kalau seperti ini makin banyak yang pakai, nanti suatu saat akan menjadi kompetitif. Itu yang kuncinya yang saat ini. Dan ini mulai jalan. Ada lima bahan baku yang sudah diproduksi di Indonesia. Pemerintah juga membantu. Misalnya kalau pindah itu kan perlu biaya uji BA/BE segala macam mahal. Nah, pemerintah sekarang uji BA/BE-nya dibayarin pemerintah. Ya, sehingga dengan demikian ini bagus sehingga bisa pindah, bisa segera menyerap produksi-produksi dalam negeri. Karena kalau ini sudah bisa diserap, nanti industri lain akan ngikut. Oh, ternyata kalau bikin bahan baku di dalam negeri bisa hidup, bisa dipakai oleh yang lain. Itu yang paling penting. Mas Pre Agusta, untuk membangun bahan baku obat ini kan melibatkan banyak lembaga ya, kementerian lebih tegasnya. Sehingga seperti Menteri Perindustrian, Perdagangan, Kemenkes, Badan POM, dan mungkin lembaga yang terkait untuk menunjang ini kan harus menjadi satu orkestra yang nadanya merdu itu. Apakah dalam hal ini Mas Pri Agusta melihat paduan suara, kalau kita bisa analogikan begitu, sudah sinkron atau belum? Saya khawatirnya satu sisi mungkin pihak farmasi kemarin sudah oke, mungkin lembaga lain juga nggak satu visi mendukung, kan juga akan susah ini untuk mewujudkan resiliensi sektor farmasi nasional nih, Mas Pri Agusta. Iya, betul Pak Karyanto. Pandangannya Pak Karyo betul. Ini tantangannya adalah bagaimana orkestrasi, karena untuk membuat bahan baku dalam negeri itu kan banyak pihak yang tersangkut mulai dari awal. Salah satu bukan kelemahan lah, tantangan kita adalah industri hulu. Kita untuk bahan baku itu belum terbentuk. Contoh saja, misalnya kita ngomong parastamol. Parastamol kan dari benzen. Para aminofenolnya kita masih impor. Nah itu butuh industri kimia hulu untuk membuat. Itu kan harus dikembangkan supaya ini menyatu. Nah di sini perannya Kementerian Perindustrian dan segala macam.
Cuman baiknya dengan impres yang kemarin dulu itu instruksi Presiden untuk mengembangkan itu sudah mulai ada koordinasi. Jadi Kemenkes itu sebagai usernya, paling enggak dia usernya, dia tahu paracetamolnya berapa yang harus dipakai. Kemudian Badan POM yang punya speknya, kemudian kerjasama mundur dengan Kementerian Perindustrian dan BUMN, ya, sehingga BUMN ini saya ambil contoh paracetamol, paracetamolnya berarti harus kerjasama dengan Pertamina, Pertamina kan di BUMN dikembangkan. Nah, ini meskipun belum jalan mulus, tapi skema ini sudah mulai terbentuk. Kalau dulu kan masih silo-silo, ini sudah tahu bahwa kita, ya ini karena COVID itu sebetulnya makin membuat bahwa ya memang ini harus ada extra effort. Ya. Sekali lagi, kalau hanya lihatnya sudut ekonomi, enggak. Maka itu kita juga lihat, kita butuh ini. Nah, khusus untuk paracetamol, sebetulnya kita punya advantage karena minyaknya dari kita. Nah, ini memang harus ada sinkronisasi. Nah, saya lihat memang ini peraturannya tersebar, maka itu harus ada yang menyatukan. Nah, kalau kita lihat undang-undang kesehatan kemarin, ini sudah diangkat di situ, sehingga akan memudahkan kalau dulunya semuanya ini peraturan pemerintah yang bisa dirubah. Nah, maka itu tentang pemakaian kan harus jaminan pasar, ya kan? Harus ada investasi awal. Nah, dulu ini semuanya peraturan pemerintah, tapi saya lihat ini semua masuk undang-undang sehingga nanti bisa menjadi dasar supaya kemandirian dan ketahanan farmasi itu bisa berjalan. Karena kalau sudah di undang-undang kan nggak gampang berubah. Jadi yang paling penting ada jaminan pasar, ada insentif industri. Ya, kalau ini sudah jalan, pilih bahan baku yang memang strategis mana, ya, kemudian dari itu kita jalan. Menarik sekali nih Undang-Undang Kesehatan kan baru disahkan tanggal 11 Juli 2023 kemarin, sudah diketok palu DPR sehingga tinggal ditandatangani oleh Presiden dan itu jalan. Saya juga membaca cukup detail dan di bidang ketahanan farmasi memang pasal-pasalnya cukup banyak. Tadi Mas Pri sudah menyebutkan juga sudah diakomodir, tapi mungkin lebih jelasnya Mas Pri mungkin tidak membahas masalah pasalnya, tapi poin-poin key point apa yang sudah masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut sehingga saya inginnya kan jangan sampai nanti ganti pemerintahan, ganti pejabatnya beralih misalnya berubah. Ini saya tentunya sayang jangan sampai nanti siapapun yang menjabat Kementerian Kesehatan, Perindustrian dan sebagainya terkait itu bisa mengawal program ini program bangsa Indonesia bukan program Kementerian ANSIS pejabatnya gitu Mas Pri Agusta. Bisa di key poinnya di mana ya Mas Pri bisa menjamin sehingga tantangan tadi bahwa salah satu tantangan untuk industri bahan baku obat adalah bagaimana jaminan pasar. Artinya ada penekanan tentang pemakaian produk dalam negeri dan itu sudah masuk. Kemudian masalah investasi. Jargonnya bangga buatan Indonesia tadi ya. Dan itu di dalam undang-undang saya ada poin-poin yang memang harus pemerintah pusat itu harus mengutamakan produk dalam negeri. Kemudian masalah insentif, ya di situ juga dimunculkan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal maupun non fiskal terhadap industri. Kalau nggak salah, saya kata-katanya nggak pas, tapi itu sudah masuk. Jadi dengan demikian tantangan utama dari bahan baku obat itu kan adalah investasinya, kemudian jaminan pasar, ya, kemudian kerjasama, kemudian satu lagi yang muncul ekosistem untuk penelitian. Di situ juga mulai dikembangkan, ya, perannya itu masuk juga di situ. Dan terakhir adalah pada saat kondisi luar biasa itu juga dimasukkan di situ bahwa pemerintah boleh melakukan lisensi wajib segala macam itu untuk kondisi darurat, ya. Sehingga menurut saya ini cukup untuk mengembangkan industri farmasi dan cukup untuk menghadapi kalau nanti ada sesuatu yang jadi tadi jaminan pasar, kemudian pemakaian produk dalam negeri, insentif, ekosistem dari penelitiannya juga di situ masuk, plus dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan untuk lisensi wajib dan segala macam. Kita punya pengalaman kemarin Favipiravir, Remdesivir itu
kita kekurangan tapi nggak bisa bikin, orangnya nggak mau ke sini, dilindungi paten, nah, kita nggak punya. Mungkin dengan ini mungkin bisa lebih, meskipun itu adalah last resource lah, usaha terakhir, ya. Usaha terakhir untuk lisensi. Kalau bisa kerjasama ya lebih bagus, mereka kirim ke kita. Tapi kita sekarang punya senjata dalam kondisi tertentu, ya kita bisa lisensi wajib segala macam bisa kita lakukan. Sudah ada undang-undangnya. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Jadi undang-undang kesehatan yang baru disahkan ini sudah mengakomodir peluang dan tantangan dalam rangka kemandirian bahan baku obat di Indonesia, sehingga kedepannya lebih mudah dilakukan, dan juga keterlibatan pemerintah juga jelas. Keberpihakan pemerintah membeli produk dalam negeri dengan TKDN yang tinggi semakin dibuka melalui e-katalog dan sebagainya, ini bagian strategis. Saya ingin lebih detail begini, Mas Pri Agusta. Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan Direktur Ketahanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Mas Roy Himawan. Beliau menyebutkan tahun 2025 nanti ada sekitar 41 atau 40 bahan baku obat yang sudah kita produksi sendiri. Dan ini menurut saya kalau bisa dipenuhi luar biasa banget ini. Barangkali bisa disampaikan ke kita semua, ke rekan-rekan Kridasehat, sebaiknya bahan baku apa nih yang disegerakan diproduksi di dalam negeri sehingga bisa membantu mengurangi cukup signifikan persentase penurunan importasi bahan baku obat, Mas Pri Agusta. Iya, saya rasa di tempat Pak Roy Himawan pada saat menseleksi itu sudah mempertimbangkan berbagai hal. Ya. Jadi itu sudah ada, salah satunya adalah yang paling banyak dipakai tentunya, ya strategis. Kemudian yang kita kedepannya bisa sekali banyak pakai dan punya kompetitif. Ya. Contohnya tadi, kalau paracetamol itu banyak dipakai dan kompetitif. Tapi ada juga obat-obat yang memang kita pakai untuk atorvastatin, amlodipin, gitu-gituan, itu memang sudah di-search dari pasar Indonesia yang paling banyak dipakai, sehingga itu paling enggak yang paling banyak dipakai itu dilihat. Seperti tadi kan kita punya ada 800.000 active pharmaceutical ingredient, nggak mungkin lah kita bikin semua. Kita harus milih. Nah, milihnya salah satu menurut saya sudah tepat dilakukan oleh Kemenkes. Satu adalah lihat pasarnya yang paling besar, mana yang kita punya competitive advantage, ya, nomor dua. Kemudian juga seperti vaksinasi darah, dan secara teknologi juga kita cepat bikinnya. Jadi tiga parameter itu yang sudah dipertimbangkan sehingga muncullah list yang 41. Jadi saya yakin list 41 itu bukan datang tiba-tiba dari langit gitu, tapi memang itu tadi kita yakin setelah COVID ini harus punya industri bahan baku obat. Caranya gimana? Tantangannya diatasi. Tetapi kita juga tahu nggak mungkin semua kita bikin. Lalu muncul yang mau dibikin apa kriterianya? Muncul yang paling banyak dipakai, yang kita punya kompetitif, yang teknologinya relatif kita bisa buat, ya, dari segala itu dirangkum, lalu muncullah 41. Ya, mungkin kalau sampai 41 ini bisa dibuat semua, maka tentu import kita bisa turun. Dan import turun itu dua impact-nya, Pak Karyanto. Satu, ketahanan kita kuat. Kedua, devisa kita juga menjadi lebih ngirit, nggak import semua. Dan supaya itu jalan, itu harus tadi yang saya sampaikan, ada jaminan pasar, yaitu yang di PR-nya. Karena kalau list itu saja ininya nggak dibuat, ya nanti kayak zaman dulu lagi, nggak jalan lagi. Nah ini Kemenkes atau pemerintah mengawal benar-benar hambatan-hambatan tadi memang sudah dijalankan supaya bisa jalan. Hambatan itu cuma dua kok investasinya, jaminan pasar iya, kemudian kita milih bahannya pas, kali ini jalan, yang mungkin kita bisa paling nggak punya industri bahan baku. Dalam pemilihan 41 bahan baku obat tadi, Mas Pri Agusta, apa juga mempertimbangkan, oke lah nanti kalau
kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, ini ada potensi kompetitif untuk ekspor harganya ya. Karena terus terang saja kalau pasar dalam negeri itu kan kalau dibandingkan pasar global kan kecil ya jumlah pembelian obat-obatan nasional dibandingkan pasar global. Jadi apakah Mas Priyagusta melihat pilihan itu juga ada variabel, wah ini nanti kalau kita ke dalam negeri udah bisa diasop semua produksinya, udah kelebihan produksinya sehingga bisa dijual ekspor, sehingga juga ke depan sih saya berharap juga ada potensi ekspor dari bahan baku obat nasional yang kita bikin sendiri ini, Mas Priyagusta. Jadi kalau lihat itu kita harus lihat pilar bahan baku obat kita, Pak. Ya, itu masing-masing punya. Jadi sebenarnya ada 4 pilar utama. Satu adalah bahan baku kimia, kemudian bahan baku biologik. Biologik itu di dalamnya ada vaksin dan biologik. Ketiga adalah natural, obat natural. Ya. Nah, 4-4-nya ini kita kembangkan dan punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ya. Misalnya kalau API, kita mungkin lebih banyak substitusi impor. Ya. Substitusi impor dalam arti nanti kita yang tadinya impor kita bikin, ya. Ada yang mungkin kita punya kompetitif karena bahan bakunya sudah bisa sampai ujung. Contohnya paracetamol, itu bisa kembangkan sehingga mungkin kalau kita bagus, kita menjadi produsen intermediate yang terbesar. Sekarang intermediate-nya paracetamol itu hanya Cina. India pun juga beli dari Cina. Nah itu asalnya kan jadi cincin bensen. Nah itu kalau kita bisa, itu menjadi kuat. Kemudian kalau yang lain-lain mungkin kita tergantung minus berapa ke belakangnya. Ya paling enggak kita sudah buat produksi. Kemudian kalau vaksin kita cukup kuat. Ya karena kalau vaksin itu bahan bakunya relatif sama kan itu dari biologik sehingga itu nanti harapannya kalau vaksin itu kita bisa bikin di sini dan kita bisa ekspor dan ini sudah kelihatan ya itu bisa kita mandiri apalagi kita tergantung juga faktor vaksin halal ya produk halal sehingga kita bisa menguasai vaksin, yaitu bisa. Kemudian biologik juga, harapannya juga dari natural. Natural memang kita konsentrasi, kalau obat, kita ngomong obat ya, yang fitofarmaka, ya, fitofarmaka yang kelas fitofarmaka atau obat herbal standar. Ini juga punya potensi untuk dikembangkan. Jadi empat-empatnya ini kita kembangkan. Nah, kalau biologik tadi termasuk di dalamnya vaksinasi darah, eritropoietin, itu juga bagus. Nah, 2 ini baiknya karena sumber bahan bakunya itu saya membedakan kalau kimia kan ada misalnya dari bensen, dari bahan intermediate segala macam. Kalau biologik ini lebih umum sehingga ini 2 ini memang dikembangkan dan kita cukup kuat harusnya kita kuat di vaksin. Nah, kalau 4-empatnya ini berkembang, mungkin kita bisa menurunkan dan itu 41 itu saya rasa itu sudah menyangkut semuanya. Saya lupa. Jadi masing-masing sudah ada targetnya. API itu apa yang mau dikembangkan, kemudian biologik itu apa yang mau dikembangkan, kemudian vaksin juga apa yang akan dikembangkan, kemudian untuk produk fitofarmaka atau obat alam, ini kira-kira, nah kita harus lihat ya, kita obat alam, saya lebih cenderung obat alam karena bukan hanya tumbuhan saja. Biota laut cukup kuat, itu juga harus dikembangkan. Nah ini 4-empatnya sih mestinya kalau ini dikembangkan, maka paling tidak bahan baku kita, tidak semuanya, kalau semuanya dibikin juga nggak fair. Paling nggak kita sudah bisa mandiri dan divisa kita juga bisa dibikin. Itu kira-kira Pak Karyanto. Indonesia diberi keberkahan ya berupa keanekaragaman hayati atau biodiversitas, bahkan saya sebut mega biodiversity karena ada 90.000 jenis tanaman, ada spesies tanaman 30.000, 9.600-nya spesies sudah terindikasi obatan sehingga bisa digunakan untuk bahan baku obat. Nah, ini menariknya kan gini Mas Priya, di tengah kita belum punya bahan dasar kimia atau kimia dasar kita juga pabriknya belum punya secara memadai untuk menopang industri bahan baku obat, kan kita punya kekayaan alam yang sebetulnya harusnya menjadi daya saing, menjadi keunggulan daya saing bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, bagaimana pandangan Mas Priyagusta sebagai seorang apoteker dan juga sudah sangat lama berkecimpung di industri farmasi nasional, sehingga
daya saing bangsa Indonesia bisa dimulai juga dari kekayaan alam Indonesia. Contohnya gini Mas Pri, kebetulan saya kemarin habis dari Jordan ke Palestina dan ke Mesir ya. Di tiga negara ini produk minyak zaitunnya dari produksi tiga negara ini kalau digabungkan itu bisa menjadi tiga besar di dunia. Jadi mereka hanya fokus karena kita tahu negara mereka tandus, tapi dia fokus di minyak zaitunnya. Nah harusnya kita juga Indonesia juga mulai fokus apa nilai komoditi herba kita yang bisa menjadi global market itu, Mas Pri Agusta. Silakan Mas Pri, ini saya kira potensi yang menurut saya juga jangan diabaikan gitu. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi saya ceritakan tadi kan ada 4 pilar ya tadi ya. Ya. Kimia, kemudian biologik, vaksin, dan obat alam. Nah, obat alam ini sebetulnya kita punya potensi yang besar ya. Hanya memang kita harus jangan scattered, jangan terlalu semuanya dibikin, harus cari yang memang resource bahan alamnya ada di Indonesia, itu kuncinya nomor 1 ya. Malah mungkin hanya khusus di sini. Kita ingatkan kalau Korea terkenal ginsengnya tadi, zaitunnya. Nah, Indonesia mestinya bisa memunculkan yang khas ini menurut saya pribadi ya, itu umbi-umbian ya. Umbi-umbian kayak kurkumin, temu giring itu sebetulnya itu yang kekuatan kita sehingga itu bisa ditonjolkan, itulah Indonesia. Itu dalam skala besar ya. Kemudian untuk obatnya, sebetulnya banyak sekali bahan baku obat yang kita bisa tingkatkan menjadi obat fitofarmaka. Jadi ini 2 hal yang dijalankan untuk bahan alam ya. Yang besar identitasnya tadi ya, yang seperti kurkumin segala macam, tapi bersamaan ya kita juga bisa mengembangkan dari bahan alam itu untuk menjadi obat-obat yang medis ya, jadi ikut fase klinikal fase 1, fase 2, fase 3, sehingga cuman kita harus cari yang bahannya memang di Indonesia, sehingga dengan demikian kalau ini pun jadi obat bahan bakunya memang ada di Indonesia. Nah ini yang 2 hal ini yang kelihatannya harus kita konsentrasi sama-sama sehingga nanti ketemu yang identitas Indonesia, kurkumin tadi digedein, temu giring, tapi bersamaan kita juga mengembangkan bahan-bahan obat atau dari biota laut yang kita isolasi sampai ketemu obatnya. Ini butuh waktu panjang, tapi kita lakukan. Ya, ini kita lakukan mulai sekarang supaya kita juga punya kemampuan untuk membuat obat baru. Dan untuk alam ini menurut saya gede sekali. Dan itu memang source-nya ada di sini. Ya, apakah Mas Pri Agusta melihat apa itu pemerintah juga punya concern yang cukup ya dalam pengembangan karena menurut saya kalau harus membuat atau pabrik kimia dasar lagi itu juga perlu waktu, perlu cost dan juga perlu effort yang nggak mudah. Tapi yang di depan mata kita kan masalah pemilihan simplisinya itu sebetulnya asal teman-teman apoteker, teman-teman ahli pertanian khususnya menangani botani, bio farmaka itu bisa dikumpulkan, saya kira dengan cepat menemukan keunggulan daya saing apa yang harus dimunculkan sehingga Indonesia menjadi suplai terbesar di bidang herbal, bahan baku herbal ini. Apakah Mas Pri Agusta juga melihat pemerintah juga punya dorongan yang besar untuk mengembangkan kekayaan hayati Indonesia itu menjadi sumber alternatif utama menurut saya untuk pengembangan bahan baku obat berbasis biodiversitas itu, Mas. Ya, kalau kita lihat RUU Kesehatan itu di ketahanan itu, kalau kita baca Pak, itu banyak sekali menyebut obat alam, obat alam, obat alam. Sehingga itu sebetulnya itu sudah menunjukkan bahwa memang ada kemauan ya baik dari pemerintah keberpihakan untuk obat alam ini dikembangkan karena memang tadi saya ceritakan ini potensinya besar. Itu sudah dijalankan dan pemerintah juga seperti tadi kasusnya mirip dengan obat kimia harus ada juga yang beli. Kalau ini banyak dikembangkan juga harus ada pembeli, maka itu saya lihat sudah ada misalnya formularium untuk farmaka ya, cuman ini harus dikembangkan terus ya, ini harus dikembangkan terus. Saya bukan ahli di situ, tapi saya melihat ini punya potensi besar untuk sebagai pilar keempat untuk kemandirian kita di industri farmasi ya. Jadi
karena bahan alam itu banyak, bisa larinya ke makanan, bisa larinya ke suplemen. Tapi khusus di obat itu juga sebenarnya satu pilar utama untuk menjadi kemandirian kita, ya, membantu kemandirian kita. Jadi kalau empat-empatnya kita kembangkan, kimia kita kembangkan, biologi kita kembangkan, vaksin kita kembangkan, kemudian dari bahan alam ini juga kita kerucutkan menjadi fitofarmaka sehingga menjadi pelengkap itu, sehingga kita kalau ada apa-apa kita tahan. Kita tahan. Saya melihatnya dari sisi itu sih. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Jadi dari sisi pengusaha, kalau Mas Pri bisa mewakili, memang kalau ada jaminan pasar tuh kan pengusaha mau bikin apa aja juga nggak masalah ya. Karena ada jaminan pasar. Tapi saya senang ada program Bangga Buatan Indonesia, kemudian ada TKDN yang diprioritaskan untuk pembelian dana-dana dari APBN atau APBD, sehingga teman-teman produsen atau industri farmasi atau produsen herba itu juga dengan senang hati tanpa disuruh pun, kalau sudah diserap pasarnya akan dengan senang hati, bahkan riset mahal pun nggak masalah kalau pasarnya sudah ada jaminan. Sehingga saya kira memang keberpihakan pemerintah dalam segala aspek, ya, tidak hanya policy aja tapi juga pembelian oleh pemerintah. Dan saya senang Pak Menteri Kesehatan sekarang itu tunjuk hidung, ya, saya sempat melihat, oh ini kok perusahaan A belum membeli bahan baku yang kita produksi, ya. Itu saya kira ada semacam mandatori petik, tidak mengurangi kebebasan dari masing-masing korporasi, tapi memang keberpihakan secara nasional itu memang diawali harus ada Bangga Buatan Indonesia, dan itu ya ada pengorbanan di awal ya Mas Pri Agusta, tapi kedepannya juga sangat kompetitif kalau sudah skala produksinya juga sangat besar, sehingga tidak kalah bersaing harganya dengan bahan baku yang diimportasi. Oke, Mas Pri Agusta, mungkin closing statement-nya apa? Harapan, apa kendala yang harus disampaikan, dan sehingga saya ingin benar-benar pandemi ini membawa satu, memang kita harus bersedih hati, puluhan ribu bangsa Indonesia menjadi korban dari pandemi ini. Saya kira juga ada sisi positifnya bisa kita kembangkan, salah satunya dalam kemandirian di sektor farmasi. Silakan Mas Pri Agusta, closing statement-nya. Ya, bagi saya dengan pengalaman pandemi itu kita sudah bisa menarik pengalaman bahwa ke depan kita harus memperkuat ketahanan. Ketahanan itu bagaimana, dan kemandirian itu dengan cara apa? Kita harus konsisten bahwa kita harus mewujudkan kemampuan memproduksi bahan baku obat dalam negeri dengan berbagai tantangannya, jangan mundur. Kemudian kita juga mengembangkan ekosistem riset kita supaya mampu mengembangkan produk-produk baru, entah itu bahannya kimia maupun bahan alam. Nah, dua ini kalau dijalankan, saya harapkan ke depan kefarmasian kita bisa menjadi lebih tahan dan juga bisa menghasilkan devisa juga yang bagus. Terima kasih, Pak Karyan. Demikian sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia, mudah-mudahan terobosan kemandirian farmasi nasional setelah pandemi ini benar-benar menjadi satu program nyata yang bisa diwujudkan oleh semua pihak, oleh semua lembaga yang terkait, stakeholder yang terkait, sehingga ke depan Indonesia semakin berdaya di bidang kefarmasian nasional. Terima kasih Mas Pri Agusta, sampai ketemu lagi. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.